Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi kita sekalian. Salam jumpa kembali dalam program Renungan Harian Gereja Masehi Injili Minahasa. Kita sungguh diberkati Tuhan di hari ini. Bagaimana seharusnya orang percaya terus bersyukur bahwa setiap hari yang Tuhan beri adalah bagian dari anugerah Tuhan, mujizat Tuhan, keajaiban Tuhan. Dan tidak semua manusia di dunia ini yang dapat mengatur langkah hidupnya selain dia mau datang kepada Tuhan, menyatakan dengan iman bahwa Tuhanlah yang terbaik dalam segenap perjalanan kehidupannya. Saudara, kita mau mengatakan bahwa kita punya Tuhan yang sangat ajaib. Dan oleh karena itu pujian ini sekiranya akan memberkati kita sekalian. Ajaib benar anugerah. Ajaib benar anugerah, pembaru hidupku. Ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. Tuhan memulihkan saya dan saudara dalam hidup yang baru, untuk terus memuliakan Dia, Tuhan Sang Ajaib, dalam ruang dan kesempatan yang Tuhan beri untuk kita tetap beribadah mencari Dia. Mari kita persembahkan yang terbaik untuk Tuhan kita, karena ajaib dan ajaib besar segala kuasanya yang telah diperkenankannya untuk kita rasakan, nikmati di hari ini. Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Selamat pagi saudara-saudara. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 2 dan 3. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau berfirman, manusia hidup tidak hanya dari roti saja, tapi juga dari firman Tuhan. Oleh karena itu, di pagi hari ini Tuhan, kami mohon petunjuk-Mu atas hidup kami. Terangi hati pikiran kami bagi firman Tuhan untuk kami dengarkan. Dalam nama Yesus Kristus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dibaca dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 2 dan 3. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Saudara-saudaraku yang terkasih, seringkali muncul pertanyaan bagi kita gereja Tuhan di masa kini adalah bagaimana kita bisa memahami kehendak Tuhan, bagaimana kita bisa meyakini bahwa apa yang kita lakukan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, menjadi pergumulan kita adalah ketika begitu banyak orang mengklaim mendengar suara Tuhan atau bisikan dari Tuhan. Ini menjadi sebuah pergumulan kita. Apakah benar yang didengar itu adalah suara Tuhan atau tidak? Dalam bacaan Alkitab ini, saudara-saudaraku, kita berbicara bagaimana Allah memberikan Roh Kudus kepada para murid
agar perjalanan siarah mereka di dunia ini dituntun oleh Roh Kudus. Dalam bacaan Alkitab ini, saudara, Roh Kudus itu digambarkan seperti tiupan angin keras dan seperti lidah nyala api. Kenapa digambarkan seperti ini, saudara? Angin keras ini bicara sesuatu yang punya kekuatan untuk merusak. Begitu juga lidah-lidah api menggambarkan bagaimana segala sesuatu yang kemudian termakan oleh api itu bisa hangus, bisa terbakar. Sehingga ketika Roh Kudus digambarkan dua hal ini menjadi sebuah pertanyaan buat kita. Apa yang akan dirusakkan? Apa yang akan dimurnikan? Bagian Alkitab ini mengingatkan kepada kita, saudara, bahwa manusia yang berdosa telah dikuasai oleh dosa. Sehingga Roh Kudus akan menghancurkan segala tembok-tembok yang kemudian menghalangi manusia untuk mengenal Tuhan. Demikian juga Roh Kudus akan memberikan semangat bagi para murid untuk memberitakan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam perjalanan hidup sebagai orang percaya, Tuhan anugerahkan kepada kita suara hati yang di situ tersimpan bisikan Roh Kudus. Apakah dalam perjalanan hidup kita saat ini, kita sudah mau mendengar bisikan Roh Kudus itu? Ada sebuah pengalaman, saudara-saudaraku, dari seorang yang kemudian sebelumnya adalah seorang yang melakukan kejahatan. Tapi pada akhirnya, dia kemudian bertobat. Sepenggal kesaksian yang dia ungkapkan adalah bahwa dia memulai suatu kejahatan itu dari dia hanya mengambil uang Rp5.000 di tempat penyimpanan uang ibunya. Suatu ketika dia mengambil uang itu, hatinya rasa gelisah. Tapi pada akhirnya dia berpikir, uang yang saya ambil ini hanya Rp5.000. Akhirnya dia mematikan suara hati yang adalah bisikan Roh Kudus itu. Akhirnya dia mulai terbiasa mengambil uang yang lebih besar lagi. 10.000, 20.000, 50.000. Dan pada akhirnya ketika dia tidak menemukan uang di rumah, dia mencuri di tetangganya dan bahkan di tempat-tempat yang lain. Saudara, Roh Kudus sering berbicara dalam kehidupan kita. Dia membisikkan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tapi ada begitu banyak orang mengabaikan suara Tuhan itu. Apakah pagi hari ini ketika kita mau menjalani hari, kita sudah mau mendengar bisikan dari Tuhan? Apakah kita memberikan hati kita bagi Roh Kudus tinggal? Mari buka hati kita, mari terima Roh Kudus. Dan biarlah Roh Kudus akan menuntun langkah hidup kita sejalan dengan kehendak dan kemauan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Hari ini kami tidak tahu kami akan diperhadapkan dengan hal-hal seperti apa, pengambilan keputusan seperti apa. Tapi kami rindu setiap hal yang kami ambil, setiap langkah yang kami pilih sesuai dengan kehendak-Mu. Berikanlah petunjuk-Mu dan biarlah Roh Kudus berbicara di dalam hati nurani kami, agar kami tidak salah melangkah, tidak salah mengambil keputusan, tapi kami akan melangkah bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.